Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menayangkan sebuah video dari Ki Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani, yang beliau menceritakan tentang awal mulanya tertarik untuk membahas dan meneliti nasab habaib Ba'alawi di Indonesia. Kiai Haji Alawi ini merupakan pakar rijalul hadis. Dengan metode keilmuan yang beliau miliki, kemudian beliau meneliti tentang nasab Ba'alawi, apakah tersambung dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu lainnya tentunya. Dan beliau pada akhirnya tidak menemukan ketersambungan nasab Ba'alawi dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kronologis dan cerita yang beliau sampaikan? Mari kita simak video berikut ini. Di awal itu kurang lebih kalau dihitung dari sekarang mungkin sekitar 8 bulan yang lalu ya, Mas Rizky ya, Mas Rizky. Jadi dulu itu saya nggak begitu tertarik dengan masalah nasab ini, walaupun sudah 2 tahun lebih ya bergulir. Saya anggap biasa-biasa aja. Jadi sekali waktu saya ngantar istri ke pondok, ketemu sama guru, karena memang kebetulan kakak beliau adalah guru saya waktu di pondok. Jadi ceritanya itu dapetin anaknya kiai lah gitu ya, di pondok pesantren kan gitu. Jadi kakaknya bilang, "Ji, cenah, Mang," gitu. Itu katanya ada kiai dari Banten, namanya Kiai Haji Usman, Imaduddin Usman Al-Bantani, membantah nasabnya Ba'alawi katanya. Itu jadi ramai katanya, gegar katanya. Coba dicek, dicari bukunya, coba dilihat. Kalau memang betul katanya kan gitu, dan bisa dibantu, didorong, dikuatkan dengan yang dulu pernah dipelajari di pesantren, ya dibantu aja katanya. Dibikin buku yang baru. Ya udah, saya bilang begitu. Begitu pulang, saya cek. Jadi yang dibuat oleh Kiai Imad itu ternyata metodenya sama dengan yang dulu waktu saya pelajari, hanya saya pelajari dalam bidang rijalul hadis. Jadi mirip sekali kan gitu. Hanya beda mata pelajaran atau disiplin keilmuan yang berbeda. Nah, dari situ saya mulai mengumpulkan berbagai materi kurang lebih 6 bulan. Kemudian kita kumpulkan materi, kita susun, kita ketik 100 bab lebih. 3 buku itu sudah mungkin baru sekitar 100 bab ya kurang lebih. Kita itu masih ada edisi keempat sama edisi kelimanya yang masih disusun, Mas Rifki ya. Jadi belum sekarang ini ya. Masih banyak. Kan 3 buku udah terbit. Iya. Nanti ada buku keempat, kelima. Iya. Betul. Ya. Gitu. Mungkin nanti buku yang kelima itu bisa dikatakan itu murni kajian rijalul hadis. Jadi memang saya simpan bom atomnya itu memang di buku terakhir. Gitu. Nah, dari sanalah sekarang akhirnya baru-baru mengerti, oh ternyata kajian nasab yang selama ini diramaikan intinya adalah kalau Kiai Imad itu kan di Ubaidillah. Kalau saya kan dikejar dari atasnya, dari bapaknya. Karena kan nggak mungkin sekarang. Kalau sekarang anak nggak punya bapaknya, terjadi cek. Dalam kajian rijalul hadis itu yang namanya Ahmad itu ada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi yang dikenal dengan Ahmad An-Nafat atau Ahmad Al-Abah. Kemudian ada juga leluhurnya Ba'alawi yang diklaim berasal dari Basrah yang disebut dengan Ahmad bin Isa Al-Basri. Dan ada juga sekarang Ahmad bin Isa bin Ali, Ahmad bin Isa bin Ali bin Zaid, dan ada juga sekarang Ahmad bin Ali bin Isa bin Zaid. Yang sebagaimana itu saya dapatkan keterangan dalam kitab tarikhnya At-Tabari. Jadi sekarang ketika bicara sekarang Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isa yang mana yang kita bahas sebetulnya? Itu. Jadi jangan sampai kita salah menisbatkan nama seorang sehingga kita berbicara ngaler ngulon, nggak jelas kan begitu ya. Jadi dalam penelusuran saya bahwa yang dimaksud dengan Ahmad bin Isa itu ada Ahmad bin Isa Al-Basri dalam kajian rijalul hadis itu orangnya tidak pernah ada. Tidak pernah dilahirkan ke muka bumi. Apabila sekarang tidak pernah dilahirkan ke muka bumi, bagaimana mungkin dia punya anak yang namanya Ubaidillah atau Abdullah? Kalau saya kan mengajarnya kan dari gelar keulamaannya. Dia kan disebut dengan sebagai ulama besar, ahli hadis,
mustahid bahkan kan begitu. Hmm. Sedangkan yang namanya mustahid itu sudah menjadi pengetahuan umum dalam agama Islam bahwa mereka itu mewakili ahli hadis dan ahli fikih. Kalau kita bicara mustahid, artinya mereka adalah orang yang mereka memiliki sanad keilmuan, orang-orang yang memiliki jalur periwayatan hadis. Satu. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak produk hukum dalam ilmu fikih. Contoh, kita bicara fakta. Yang namanya ulama, ahli hadis dan mustahid, contohlah Imam Abu Hanifah. Saya cek dalam kitab lintas antar madhab, Imam Abu Hanifah ini namanya dan fatwanya diabadikan kurang lebih dalam 26 kitab fikih madhab Maliki, bukan dalam madhab Hanafi, dalam madhab Maliki. Imam Abu Hanifah disebut dalam 26 kitab-kitab fikih madhab Maliki itu 1.900 kali. Imam Syafi'i 1.900 kali. Imam Sufyan As-Tsauri 190 kali. Kemudian Imam Al-Auza'i 130 kali. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal 100 kali. Jadi tidak ada satupun orang yang disebut dengan ulama besar, ahli fikih, ahli hadis dan mustahid yang tidak diriwayatkan dalam kitab fikih lintas madhab. Pertanyaan sederhana, lalu di manakah sekarang yang namanya Imam Ahmad bin Isa Al-Basri dan putranya Ubaidillah bin Ahmad Al-Basri yang katanya imam besar, seorang ulama, ahli hadis dan mustahid, diriwayatkan dalam kitab fikih lintas madhab yang mana, abad keberapa, saya pengen tahu. Ternyata tidak ada satupun. Dan setelah saya cek itu kurang lebih dulu saya cek itu 11.400 jalur periwayatan dan tidak ada zong sama sekali. Karena tidak ada, lalu bagaimana sekarang kita bisa mengisbat nasab seseorang, orangnya juga enggak? Ya, yang jadi masalahnya, ini sudah bertentangan dengan kebiasaan ulama kita. Sekarang mereka hidup abad 3, abad 4, di mana sekarang dinasti Abbasiyah sedang mengalami dinasti keemasan, dinasti dengan dalam masalah bidang keilmuan pendidikan, penyalinan naskah-naskah, penerjemahan kitab-kitab dari berbagai bahasa, baik bahasa sekarang Yunani, Romawi, Hindi, Parsi, dan semuanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ahmad bin Isa Al-Basri dan putranya itu hidup antara abad 3 dan 44, di mana memang sedang terjadi sekarang giroh atau semangat yang luar biasa dalam keilmuan. Kalau sekarang semua ulama, semua ahli hadis, semua ahli fikih, semua mustahid tercatat. Yang lahir pada abad ketiga sudah dicatat pada abad ketiga dan abad keempat. Yang abad keempat mulai sudah dicatat, abad keempat, abad kelima dan seterusnya. Hanya ada 2 orang yang tidak tercatat dari sekian ratus para ulama, ahli hadis dan mustahid. Siapa namanya? Ahmad bin Isa Al-Basri dan putranya Ubaidillah bin Ahmad bin Al-Basri. Kalau dikatakan yang tidak tercatat belum tentu tidak ada. Iya, saya bilang kalau memang orang itu tukang cilok, tukang rambutan gitu ya, tukang bakso, tukang cireng, boleh lah. Wong ini kan orang terkenal. Iya, orang terkenal ini. Jadi yang benar itu kaidahnya, orang yang terkenal pasti tercatat begitu. Ya. Jadi iya sudah muter ngeles kemana-mana sampai harus pergi ke luar negeri, ya diongkosin tetap aja. Balik-balik katanya bawa manuskripnya yang palsu. Saya bilangin gimana ceritanya. Nah, sudah sama-sama kita saksikan penjelasan beliau. Jika ditinjau dari segi sejarah sudah, dari segi manuskrip sudah, dari segi kajian kitab-kitab nasab sudah, kemudian dari kajian filologi sudah, dan kesimpulannya para ulama yang meneliti khususnya kiai-kiai pribumi dan ulama-ulama Timur Tengah, mereka menyimpulkan bahwa nasab habaib Balawi di Indonesia tidak tersambung dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi ketakutan tersendiri bagi para kaum Balawi di Indonesia, karena beberapa tokoh Balawi di dunia sudah melakukan tes DNA. Haplogrupnya adalah G bukan C1 sebagaimana dzurriyyah Rasulullah SAW yang tersambung dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebaiknya adalah kaum Balawi jujur saja akui bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Apa salahnya, apa beratnya, dan bukankah jujur merupakan perbuatan yang mendekatkan diri kepada surga, sementara kebohongan, kedustaan mendekatkan kepada neraka dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menyadarkan kita semua para mukibin, khususnya para kaum Balawi, yang sampai saat ini belum ada satupun yang secara terbuka mengumumkan bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hinanya orang jujur
Dan justru yang hina adalah orang yang berbohong dan terus menutupi kebohongannya. Ketika seorang sudah sekali bohong, kemudian mempertahankan kebohongannya, maka kebohongan itu akan terus berantai sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.